terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adon Yeshua Masya, terima kasih Ruach Kodes, berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adon Yeshua Masya untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adon Yeshua Masya Ruach Kodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Masya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adon Yeshua Masya. Shabbat Shalom buat kita yang hadir pada Sabat ini, baik yang hadir secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, hari ini hari terakhir di bulan Maret. Ya, Sabat depan kita sudah masuk di bulan baru. Tidak terasa waktu sangat cepat ya. Dan kita sedang menantikan kedatangan Adon Yeshua HaMashiach ya. Kita sedang menunggu konfirmasi ya. Artinya ya, tanda-tandanya sudah mulai digenapi, terutama seperti yang saya sampaikan, kita sudah di ujung hari ke-6 ya, memasuki akhir hari ke-6 yang sebentar lagi akan berakhir, dan kita akan memasuki hari ke-7, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, banyak orang ya tidak mengerti atau tidak memahami. Karena apa? Karena tidak disingkapkan ya. Karena kedatangan Adon Yeshua itu berhubungan dengan waktu ya. Jadi waktunya adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, oleh Abba Yahweh. Kita akan masuk ke pendahuluan ya, sebelum kita masuk ke Dafar Elohim pada Sabat ini, yaitu mengenai kesaksian saya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan secara ringkas ya, visi misi kita, hierarki Samaim, latar belakang historikal dari pelayanan kita, YRH Ministry. Kita memiliki visi adalah masuk ke surga, masuk ke Samaim, tidak mengalami kematian. Ya, itu adalah visi kita. Ya, artinya apa? Kita naik ke surga dengan kondisi hidup-hidup, ya, dan tidak mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan rapture. Apa arti mengalahkan kematian? Ya, berarti kita tidak mati. Ya, itu ya, Bapak Ibu, mempelai Adon Yeshua Masya maupun yang mendengarkannya. Rapture itu berarti kita tidak mati, kita mengalahkan kematian. Ya, ini banyak orang tidak mengerti ya. Karena apa? Karena yang hanya bisa mengalahkan kematian itu hanya melalui pengorbanan Adon Yeshua HaMashiach melalui tubuh dan darahnya. Hanya itu yang bisa mengalahkan kematian. Dan rapture itu adalah peristiwa terbesar dalam sejarah Samaim, surga, maupun juga dalam sejarah manusia dan alam semesta ini. Karena rapture itu sudah dirancangkan oleh Bapak Yahweh sebelum penciptaan. Ya, jadi Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua Masya, supaya kita mengerti, rapture itu bukan peristiwa tiba-tiba, ya, bukan peristiwa yang seolah-olah wah, rapture itu mendadak. Tidak ya. Rapture itu adalah peristiwa yang sudah dirancangkan oleh YHWH ya, sebelum penciptaan ya. Makanya dikatakan kalau kedatangan anak manusia itu seperti pencuri, itu bagi orang yang tidak tahu dan yang tidak mengerti. Sementara bagi kita, rapture atau kedatangan anak manusia itu adalah kita menyambut mempelai kudus kita ya. Dan untuk menyambut kita harus mempersiapkan diri ya. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba. Tidak ada orang mau kawin itu tiba-tiba besok mau kawin ya, belum
menyewa gedung, belum menyiapkan pakaian pengantin, terus belum lagi menyiapkan undangan. Tidak mungkin ya, karena rapture itu seperti yang diumpamakan, itu seperti pesta kawin anak domba ya di kerajaan Samaim. Jadi rapture itu sudah dirancangkan ya, dan kejadian rapture itu adalah kejadian sekejap mata ya, hitungannya detik ya. Jadi peristiwa yang sudah dirancangkan ribuan tahun, bahkan kalau sebelum penciptaan itu tidak terbatas waktunya ya. Karena sebelum penciptaan itu bisa disebut jutaan tahun, bisa disebut miliaran tahun, bahkan juga bisa disebut triliunan tahun. Bayangkan itu, waktu yang begitu luar biasa ya untuk merancangkan rapture yang kejadiannya hanya sekejap mata. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Sumasia. Itulah visi kita ya. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, di surga, Yerusalem baru. Artinya karena dari sanalah pelayanan kita ya, dari surga, dari Samaim, Yerusalem baru. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad, satu adanya ya. Artinya itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita. Saya hanya gembala biasa ya, gembala cabang di bumi ini ya. Dan saya tidak punya wewenang sedikit pun ya. Yang memiliki wewenang itu hanya YYRH Ehad ya. Itulah visi kita dan misi kita, yaitu siap untuk rapture, siap untuk menyambut kedatangan Adoni Yeshua Hamasya yang akan menjemput kita di awan-awan kemuliaannya ya. Jadi Adoni Yeshua itu nanti akan turun dari Samaim ya, dia akan turun untuk menjemput kita. Jadi dia menunggu di awan-awan ya. Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Hamasya, kalau Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Hamasya ataupun yang mendengarkannya ya, belum pernah dalam sejarah orang naik ke surga itu dijemput oleh penciptanya, belum pernah ya. Biasanya yang menjemput itu adalah ciptaan ya, seperti banyak orang ke surga, diperlihatkan surga itu dijemput oleh malaikat, dijemput oleh angin badai, kereta kuda dan sebagainya ya. Bahkan banyak yang terbang sendiri ya, seperti yang saya alami. Saya terbang sendiri ke surga dan itu sangat cepat ya, dengan kecepatan yang luar biasa ya. Karena apa? Karena harus menembus ke langit ketiga ya. Surga itu ada di langit ketiga ya. Nanti kita baca Dafar Elohim ya. Surga itu di langit ketiga. Artinya apa? Langit yang kita lihat ini yang tidak ada batasnya ini masih langit satu ya. Dan belum pernah ada manusia bisa menembus langit satu dengan pesawat secanggih apapun, belum pernah. Jangankan menembus langit satu, menembus galaksi saja, satu galaksi kita ini saja belum pernah ya. Jangankan menembus satu galaksi, kita masih ya paling 3-4 planet ya yang pernah dicapai ya, tapi itu pun tanpa awak ya. Jadi pesawat tanpa awak, tidak ada manusianya ya. Paling yang pernah dengan manusia ya paling jauh itu cuma bulan ya. Bulan yang kita lihat kalau malam hari ya. Itu yang harus kita mengerti, bahwasanya surga itu luar biasa dan sangat jauh. Tetapi kita kalau ke surga nanti itu sangat cepat ya, hitungannya cuma detik ya. Bahkan mata kita belum berkedip, kita sudah sampai ke surga. Itu adalah visi misi kita. Lalu kita akan melihat hierarki di surga ya, hierarki di Samaim. Ya, jadi saya menyampaikan bahwasanya Samaim itu adalah surga ya. Samaim itu bahasa Ibrani ya. Di Samaim itu posisi yang tertinggi itu adalah tahta ya. Tempat yang tertinggi itu adalah tahta ya, singgasana ya. Jadi yang duduk di tahta itu adalah YYRH Ehad atau Elohim dan mempelai Hamasya ya. Ini selalu saya sampaikan berkali-kali ya.
yang duduk di tahta itu Yeyerhaehat dan mempelai Hamasya. Pada saat ini mempelai Hamasya belum ada, ya, karena belum dijemput, ya. Nanti pada saat rapture semua mempelai Hamasya akan dijemput oleh Adoniswa, ya. Dia akan turun dari Samaim dan menjemput kita. Dan manusia tidak bisa melihat kejadian ini, ya. Hanya yang di rapture yang bisa melihat, ya. Sekali lagi saya sampaikan, hanya yang di rapture yang bisa melihat Adoniswa Hamasya di awan-awan. Manusia tidak bisa melihat, ya, sama sekali tidak bisa melihat. Lalu di tahta itu, ya, di singgasana itu ada 5 hal, ya, 5 hal yang harus kita lakukan, ya, supaya kita dilayakkan masuk ke tahta. Yang pertama kita bicara metrai, ya. Metrai ini bicara nama kita dicatat di surga, di Samaim. Itu melalui apa? Melalui baptisan Roh Kudus, ya. Hanya dengan baptisan Roh Kudus nama kita dicatat, ya, di Samaim, di surga. Dulu saya tidak mengerti, ya. Saya pikir yang namanya baptisan Roh Kudus itu, ya, nanti akan datang tiba-tiba. Tidak, ya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya yang bisa membaptis dengan Roh Kudus atau yang mencatatkan nama kita di dalam kitab kehidupan itu hanya diberi otoritas kepada orang yang ada Roh Kudus di atas kepalanya, ya, yang ada burung merpati, ya. Makanya Yohanes 1 ayat 32 sampai 33 ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, ya, dia tidak mengenal Adoniswa, tetapi Adoniswa berfirman kepadanya, jikalau engkau melihat seseorang ada burung merpati di atas kepalanya, dialah yang memiliki kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus, ya. Ini yang banyak manusia tidak mengerti, ya. Mereka berpikir baptisan Roh Kudus itu versinya mereka, ya, versinya pelayanan mereka, ya, versinya tempat di mana mereka melayani atau dilayani, ya. Ini yang harus kita mengerti, ya. Adoniswa sudah kembali ke Samaim, ke surga, dan yang memiliki kuasa di zaman akhir ini hanya orang yang ada atau burung merpati atau Roh Kudus di atas kepalanya, hanya itu yang diberi otoritas untuk memetraikan mempelai-mempelai kudusnya. Sama seperti yang namanya presiden, ya, atau yang namanya raja, hanya presiden dan raja lah yang bisa, ya, mengangkat atau mensahkan para menterinya ataupun juga orang-orang kepercayaannya, ya, panglima-panglimanya kalau di kerajaan, ya. Jadi artinya hanya orang-orang yang punya otoritas lah yang bisa melantik mereka, ya. Begitu juga di zaman akhir yang hanya bisa melantik mempelai kudusnya hanya orang yang diperlihatkan ada burung merpati di atas kepalanya, ya, hanya ini, ya. Lalu berikutnya ada yang namanya perjamuan, ya. Perjamuan ini menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa Hamasya. Ini yang banyak orang menafsirkan terlalu berlebihan, ya, terlalu percaya diri, ya. Artinya mereka berpikir kalau mereka perjamuan tiap hari mereka bisa di rapture, ya. Belum tentu, ya. Artinya apa? Artinya yang disebut dengan perjamuan menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa Hamasya ini hanya diberikan kepada orang yang diutus, ya. Kalau tidak diutus tidak mungkin, ya. Artinya begini, di dalam kerajaan atau di dalam pemerintahan, kalau yang namanya petinggi-petinggi negara atau petinggi-petinggi kerajaan melakukan perjamuan, mereka melakukan perjamuan itu hanya dipimpin oleh orang yang memang memiliki otoritas. Kalau tidak ada otoritas, apalagi sendiri-sendiri, ya, itu belum tentu, ya. Saya bilang belum tentu, ya. Saya tidak mau menghakimi, tapi saya akan mengatakan itu belum tentu, ya. Itu diperkenankan, ya. Sama seperti yang saya pernah sampaikan,
ketika orang melakukan perjamuan di kerajaan dengan orang melakukan perjamuan di rumah orang biasa istilahnya ya, itu beda kan, sangat beda ya, karena di dalam kerajaan itu dipimpin oleh raja atau orang yang diberi otoritas. Sementara di tempat biasa itu tidak ada otoritas apapun ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan perjamuan itu menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa, itu bicara kita ehad ya. Adoniswa bilang apa? Kita di dalam dia, di dalam Adoniswa ya. Adoniswa dan kita berada di dalam Bapa Yahweh. Inilah namanya ehad ya. Satu adanya ya. Jadi kita satu dengan YYRH ehad melalui menyatu dengan tubuh dan darahnya ya. Banyak orang tidak mengerti ini ya. Mereka mengklaim wah tidak bisa seperti itu ya dan sebagainya ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya. Karena apa? Karena kalau kita belum disingkapkan, ya memang seperti itu jawabannya. Saya juga dulu begitu ya. Saya pernah di posisi Anda semua ya yang belum percaya ya. Saya pernah di posisi tersebut dan saya pernah sebagai yang disebut garda depan ya. Karena ketika ada pengajaran seperti ini dulu, sayalah yang membuat klarifikasi melalui mereka ya. Saya bilang, udah jangan didengar. Saya hanya bilang begitu ya. Karena apa? Karena saya sudah mengalaminya ya. Jadi ini yang disebut dengan menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa Hamasya, kita ehad dengan YH ehad. Lalu berikutnya adalah urapan kudus ya. Ini bicara minyak kudus, bicara minyak zaitun ya. Artinya apa? Dengan minyak kudus ya, kita atau orang yang mau dipanggil itu bisa dihantar ke Firdaus ya. Tapi tingkatannya cuma Firdaus ya. Jadi kita harus mengerti ya, Firdaus itu adalah tempat yang paling bawah di surga ya. Firdaus itu adalah halaman ya atau taman Eden, taman Firdaus. Di tempat di dalam iman kita ya, Firdaus itu tempat paling rendah. Jadi artinya kalau orang yang bertobat tiba-tiba langsung dia dipanggil ya, itu masuknya ke Firdaus ya. Tidak mungkin dia bisa masuk ke tempat tahta ya. Jadi tahta itu yang paling tinggi ya. Ada juga namanya ruang kudus, ruang maha kudus, tetapi yang paling tinggi itu tahta ya. Beda ya. Jadi di atas ruang maha kudus masih ada namanya tahta singgasana. Ini yang banyak orang belum tahu ya. Lalu artinya orang yang sebelum dipanggil ya, ketika dia dikuduskan dengan minyak kudus ya, maka dia langsung dilayakkan masuk ke Firdaus ya. Artinya dia dilayakkan masuk ke Samaim ya. Dan ini nanti saya akan sampaikan, karena ketika saya ke Samaim, saya bertemu dengan orang yang saya urapi ya, orang yang saya kasih minyak kudus, dan saya bertemu dengan dia di Samaim ya. Ini nanti kesaksian saya ya. Lalu berikutnya kita bicara Holy Family, keluarga kudus. Ini juga ya, keluarga kudus ini bicara kita harus menjaga kekudusan ya, dengan keluarga kita maupun juga orang-orang di sekitar kita ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya. Apalagi kalau kita mengklaim sesuatu yang tidak pada tempatnya ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan positif dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kita, supaya tidak menjadi batu sandungan untuk kita di rapture. Lalu yang kelima adalah hidup di Samaim ya. Artinya kita harus taat dengan Dafar Elohim, Dafar Adoniswa Masya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu mempelai Indonesia Masya, artinya kita ini harus taat ya. Selama kita hidup di dunia ini kita harus taat ya. Taat itu artinya kita harus mengerti ya.
Dafar Elohim itu, dafar Adon Yeshua HaMashiach itu. Kita harus mengerti penggenapannya, kita harus mengerti timelinenya ya. Jangan kita sembarangan berbicara ya, apalagi kita mengatakan seperti yang selalu saya sampaikan, susu coklat mengubah DNA ya. Seolah-olah DNA itu bisa kita lihat ya. Kita hanya tahunya dari ilmuwan-ilmuwan luar negeri ya. Saya beberapa kali melihat videonya ya, seolah DNA itu bisa dilihat melalui mikroskop elektron 10 pangkat minus 6 ya, nano ya. Artinya apa? Sebenarnya DNA itu jauh lebih kecil dari itu ya, dan belum ada satupun mikroskop elektron yang bisa menembus sampai orde 10 pangkat minus 12 ataupun 10 pangkat minus 15. Belum ada ya. Orde itu belum ada, dan itu yang kita tonton itu video-video itu adalah buatan dari orang-orang ilmuwan yang hanya segelintir di muka bumi ini ya, hanya segelintir saya sampaikan ya, karena DNA itu tidak mungkin berubah. Kalau itu berubah berarti kita menghina ciptaan Bapa Yahweh ya, seolah-olah Bapa Yahweh itu tidak menciptakan manusia secara sempurna ya, apalagi cuma susu coklat ya. Susu coklat itu sama dengan susu-susu coklat yang dikonsumsi oleh manusia sejak dari bayi. Ya, saya tidak usah sampaikan di sini apa itu susu coklat ya. Jadi kalau engkau entah itu gembala, entah itu pemimpin rohani yang kau mengklaim minum susu coklat mengubah DNA, saya sampaikan sebelum waktunya engkau harus bertobat ya. Karena apa? Karena kalau engkau sudah menghina YYHEH, engkau sama dengan menghujat Roh Kudus ya. Jangankan di rapture, masuk ke samain pun engkau belum tentu ya. Jadi tolong ya, pada kita juga mempelai Adon Yeshua HaMashiach, jangan kita menyalah artikan ya, dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran seperti itu ya. Karena apa? Mungkin kita sudah dicatat ya, nama kita di kitab kehidupan, tetapi itu bisa dihapus ya. Jadi hati-hati ya, nama itu bisa dihapus, karena Adon Yeshua mengatakan namamu dihapus, bisa nama kita dihapus dari kitab kehidupan kalau kita menghujat Roh Kudus ya, menolak Roh Kudus itu bisa dihapus ya, bukan karena berbuat dosa, beda ya. Kalau kita berbuat dosa masih bisa diampuni, tetapi kalau menghujat Roh Kudus artinya dosa yang tidak terampuni, itu adalah menghujat Roh Kudus ya. Jadi hati-hati mengucapkan ataupun kita memberitakan ya. Sebenarnya kalau kita men-share sesuatu yang iman kita berbeda ya, sebaiknya jangan kita share sebenarnya ya. Karena apa? Karena kalau kita share berarti kita mengklaim itu benar ya. Kalau mau men-share nggak apa-apa, secara pribadi di-share ke saya tidak apa-apa, atau kepada Ibu Gembala, nanti saya akan sampaikan di grup ya, saya akan sampaikan di grup, saya akan mengatakan mengenai apa yang dikirim, ini begini-begini, saya akan jelaskan. Tapi jangan di-share seperti itu, karena apa? Karena nanti banyak orang akan men-share lagi ke tempat lain ya, artinya itu menjadi perpanjangan tangan jadinya. Makanya sebaiknya yang kita share itu ya kita punya ya, media kita, media online kita yang harus kita share ya, YouTube kita ataupun TikTok kita, lebih bagus kita share itu ke orang lain ya. Jangan kita share sesuatu yang bukan ya, bukan rancangan atau bukan ininya dari Bapak Yahweh ya. Jangan ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Lebih bagus kalau mau itu ya tanya ke saya, kirim ke saya saja. Ya, jangan di-share ke banyak orang. Karena apa? Karena itu nanti akan di-share lagi ke sana kemari. Dan akhirnya kita meninggikan yang namanya Satan ya. Seolah-olah Satan itu berkuasa di dunia ini ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Mempelai Adon Yeshua HaMashiach, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Karena Bapak Yahweh makanya kemarin itu tanggal ya Sabat yang lalu lah, persis Sabat yang lalu ya. Kok saya bingung ya, semakin sedikit ya. Semakin sedikit yang saya harus bawa ya untuk masuk ke samain ya, maksudnya untuk masuk dalam peristiwa rapture ya.
tidak lagi seperti yang saya sampaikan ya, 36 ya. Dan ternyata penggenapan itu minimum 12 ya. Paham ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia? Karena sebenarnya firman yang jelas itu ya 12 itu ya. Maka dikatakan engkau akan duduk di dalam kemuliaanku ya, di 12 tahta dan akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi para malaikat ya. Jadi yang bisa masuk ke 12 tahta itu mempelainya saja ya. Saya belum, istilahnya begini, kalau 12 sudah terpenuhi, kalaupun nanti di rapture ada 20, ada 50, itu bagus ya, karena nanti yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun ya, itu juga akan diambil dari masa aniaya, tetapi rapture dulu ya, bukan aniaya dulu ya. Makanya saya selalu sampaikan ya, karena saya mengerti apa yang disampaikan oleh orang-orang luar sana ya. Kenapa mereka mengatakan aniaya? Karena mereka tidak tahu rapture itu di mana letaknya. Ya. Apakah di Metrai atau di Sangkakala atau di Cawan Murka ya. Karena mereka hanya membaca di Sangkakala dan Cawan Murka. Kalau di situ itu bukan dari anti Hamasya ya. Itu justru dari murkanya Elohim. Ya. Jadi sebenarnya ya sudah tidak ada lagi sebenarnya ya, karena itu sudah selesai di Metrai keempat ya. Ketika Metrai ketujuh selesai, maka tidak ada lagi yang namanya kayak kemarin itu ya, yang disebut dengan pandemi sudah tidak ada lagi. Tetapi nanti yang muncul itu lebih parah dari pandemi, tetapi itu bukan dari anti Hamasya. Ya, sekali saya sampaikan itu bukan dari anti Hamasya, tetapi itu adalah cawan murka dari Elohim. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia kalau kita menafsirkan sesuatu, karena itu semua ada batas waktunya ya, ada timelinenya ya. Bukan berarti yang kemarin terjadi itu terus nanti sampai rapture, tidak ya. Ya, tidak ya, sekali lagi saya sampaikan tidak, itu sudah selesai. Dan nanti itu bicara cawan murka ya, dan sama kondisinya ya, sama. Kalau kita baca cawan murka pertama itu Elohim akan menumpahkan cawan dari malaikat, itu akan menumpahkan cawan ke dunia ini, ke bumi ini, dan manusia yang penyembah binatang itu akan mengalami borok ya. Borok itu kudis ya, paham ya, itulah yang akan terjadi nanti ya. Tetapi kita sudah di rapture ya, itu dari hukuman ya, itu dari hukuman dari Yeira Ehad, bukan dari anti Hamasya, karena anti Hamasya akan dihancurkan ya sebelum memasuki masa kerajaan 1000 tahun ya. Ini yang harus kita pahami. Begitu juga bicara ya, banyak orang mengklaim mereka bisa di rapture ya. Seperti yang saya sampaikan, sekalipun engkau tahu kapan rapture terjadi, ya, misalnya, ya nanti bulan depan rapture terjadi, ya, memang rapture akan terjadi dan pasti terjadi, ya, tapi belum tentu engkau di rapture. Ya, kalau engkau tidak taat, ya, sekalipun engkau mengatakan, wah saya perjamuan tiap hari kok, wah saya juga minyak kudus tiap hari kok. Ya, tapi ketika kita mengklaim seperti itu, tetapi kita juga masih mengikuti, ya, masih percaya dengan hal-hal yang kosong, ya, saya sampaikan itu hal-hal kosong, ya, karena saya sudah mengalaminya itu jauh sebelum ini, ya. Karena seperti saya bilang tadi, saya itu garda terdepan, ya. Dulu saya garda terdepan, dan saya dulu yang mengklarifikasi kepada orang-orang yang bertanya kepada saya, baik itu jemaat saya dulu maupun juga mahasiswa-mahasiswa saya yang bertanya mengenai zaman akhir ya. Artinya saya sudah mengalami itu ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkannya. Jadi jangan percaya dengan hal seperti itu dan jangan membesarkan ya. Kalau kita memforward lagi ke yang lain, maka itu membesarkan seolah-olah Satan itu sama hebatnya dengan Yahweh. Seolah-olah Satan itu berkuasa, tidak ya. Satan itu sangat terbatas ya.
Jadi saya perhatikan penyembah-penyembah Bapa Yahweh ini mengklaim seolah-olah Satan itu sama dengan Bapa Yahweh, sama dengan Adonisua, ya. Karena apa? Kalau yang bisa merubah DNA, yaitu itu levelnya udah sama Yahweh, ya. Sekali lagi saya sampaikan, itu sudah sama dengan Yahweh. Kalau ada sesuatu, kuasa ataupun apapun itu, ya, yang sudah dijadikan, ya, baik itu seperti tadi saya sampaikan susu coklat bisa merubah DNA, berarti kita mengklaim, ya, sekali lagi saya sampaikan, kita mengklaim Satan itu, 666 itu sama dengan Yahweh. Kalau DNA manusia bisa berubah, apalagi kita penyembah Bapa Yahweh ini kreatif. Saya doain sampean ya, supaya DNA-mu kembali ke DNA Yahweh. Itu artinya apa? Kita lebih hebat dari Yahweh. Itu sama dengan menghujat, ya. Hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, jangan kita lakukan ya. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Karena apa? Karena jangan sampai waktu-waktu yang sudah dekat ini ya, sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan ya. Jangan sampai dihapus. Lakukanlah pekerjaan kita seperti biasa, normal saja. Tidak perlu kita membahas sesuatu yang bukan ranah kita, ya. Tetapi lebih bagus kita membahas bagaimana disamain itu, bagaimana di neraka itu lebih bagus ya. Saya lebih senang ya, saya bisa menyampaikan, menceritakan lebih detail ya, siapa-siapa yang ada di neraka atau di alam roh ya. Kemarin saya tidak sampaikan secara detail ya, karena saya menghormati orang-orang ya, ataupun pengikut-pengikut ya. Jadi saya tidak mau menyampaikan itu secara vulgar ya, karena itu berbahaya. Lalu di Samaim itu ada namanya hierarki malaikat ya. Ini yang selalu saya sampaikan, ada serafim, kerubim ya, itu adalah malaikat tahta. Serafim itu sebenarnya di atas tahta ya, dia yang melayang-layang di atas tahta, sementara kerubim lah yang ada di tahta. Jadi yang 4 makhluk hidup yang di tahta itu adalah kerubim ya. Sekali lagi saya sampaikan, 4 makhluk hidup yang di kitab Wahyu itu adalah jenis kerubim, kelompok kerubim. Dan yang jatuh ini, Satan yang jatuh ini atau fallen angel itu dari kelompok pimpinannya kerubim ya. Itu malaikat tahta. Lalu di bawahnya adalah malaikat penguasa, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Dan karena malaikat di bawahnya mengikuti fallen angel ini, maka mereka juga jatuh ya. Sekalipun mereka tidak berbuat salah pada saat itu, karena mereka mengikuti fallen angel ya, pimpinannya, maka semuanya jatuh. Dan jumlah mereka sangat banyak ya. Bisa ratusan juta ya, bisa miliar ya. Saya tidak tahu secara pasti jumlah mereka, tapi mereka sangat banyak. Dan semua malaikat ini memiliki nama, dan nama mereka tidak ada yang double. Ya, tidak ada seperti saya sampaikan, tidak ada Gabriel 1, Gabriel 2, Mikhail 1, Mikhail 2, tidak ada. Semua namanya satu malaikat, satu nama. Ya. Dan itulah yang saat ini dipakai, disembah oleh manusia, malaikat-malaikat jatuh tadi dengan nama-nama mereka. Nama mereka itu bagus-bagus ya, bagus-bagus, tapi bisa diuji ya, nama itu benar atau tidak. Dalam arti nama itu layak disembah atau tidak, itu bisa diuji ya. Saya tidak sampaikan ya dalam hal ini ya. Jadi itu ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, supaya kita mengerti apa itu malaikat ya. Dan kita lihat lagi berikutnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan, di tahta itu tadi ada Yirah-Ehad atau Elohim, dan kita mempelai Hamasyah, mempelai kudusnya. Dan di bawah kita tuh ada para nabi, para rasul, dan para undangan ya. Saya tidak sampaikan di sini secara detail ya. Karena apa? Karena ya pasti banyak yang alergi, pasti banyak yang tidak setuju ya. Karena seperti saya sampaikan, miliaran manusia sebenarnya tidak diselamatkan ya. Jadi artinya ini hati-hati ya. Karena banyak juga orang yang pernah dibawa ke surga,
kemarin saya mendengar sendiri ya, saya melihat sendiri dan mendengar sendiri, ada orang yang dibawa ke surga dari Amerika sana, dia mengatakan dia melihat miliaran orang di surga. Ya, saya sampaikan hati-hati, karena saya 3 kali saya ke surga, saya tidak melihat banyak orang, saya hanya melihat beberapa orang ya. Artinya itu pun hanya kumpulan-kumpulan para nabi dan para rasul dan orang kudus. Ya, tidak ada sampai miliaran, tidak ada. Jangankan bicara miliaran, jutaan pun tidak ada. Ya, artinya sangat sedikit yang masuk ke surga. Ya, jadi saya juga tidak tahu kok bisa ada orang memberi kesaksian seperti itu ya. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan, kalau bisa orang masuk ke surga, ya, tanpa nama yang benar dan kudus, tidak perlu ya Adonisua itu turun ke dunia, dan tidak perlu Bapak Yahweh itu memerintahkan penghulu malaikat Gabriel untuk memberitahukan kepada Maria dia akan datang ya. Bapak Yahweh itu akan datang dalam rupa manusia dan diberi nama Yesua. Tidak perlu ya, kalau memang bisa miliaran manusia masuk ke surga ya dengan sesembahan suka-suka dia, dengan sesembahan yang suka-suka hati manusianya saja, memberi nama kepada sesembahannya seolah-olah itu sesembahan yang benar ya. Ini yang saya tidak habis pikir ya. Kita diberi hikmat ya. Diberi hikmat itu artinya buat apa Yahweh itu memerintahkan malaikat Gabriel, engkau harus menamai bayi itu Yesua. Ya, nanti kita akan lihat ya kenapa nama yang benar itu hanya Yesua. Ini tadi ya. Jadi kita ini mempelainya ini sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Kita sudah ditetapkan sebelum penciptaan ya, jutaan tahun ataupun bahkan miliaran tahun yang lalu. Artinya hanya untuk peristiwa sekejap mata. Rapture itu adalah peristiwa sekejap mata ya. Ini harus kita pahami ya. Lalu kita masuk ke hierarki ya di alam roh itu ya. Seperti tadi di hierarki malaikat disamain di surga ya. Di alam roh itu ada namanya penguasa-penguasa di udara ya, itulah Lucifer, naga dan Satan ya. Ini identitasnya ya. Jadi kita sudah tahu sebenarnya wujud artinya wujud itu ada namanya ya. Lucifer, naga dan Satan ini adalah identitas dari penguasa di udara. Lalu ada namanya otoritas-otoritas, inilah dewa-dewa Baal dan HBS, Hilal dan Sahar. Lalu di penghulu itu ada nama Beelzebul, ada Legion ya. Ini yang istilahnya Beelzebul ini dulu waktu masih menjadi malaikat Samaim, dia itu satu level dengan Gabriel, dengan Mikhail ya. Tapi karena dia mengikuti Lucifer, mengikuti fallen angel, maka dia juga jatuh ya. Jadi Beelzebul itu adalah salah satu penghulu di udara ya, penghulu malaikat jatuh ya, malaikat maut. Lalu di bawahnya roh-roh jahat. Ini roh-roh yang kecil-kecil ya, roh-roh. Tetapi meskipun roh-roh kecil ya, manusia itu tidak bisa menaklukkannya. Karena apa? Karena mereka ada di alam roh ya. Kita di alam nyata ya. Jadi tidak bisa kita mengalahkan mereka kalau kita tidak punya kuasa ya, kuasa dari YHWH. Ini tadi ya, tadi wujudnya. Kalau yang mungkin kita akan bisa mengetahui ya, tadi wujudnya tadi seperti Lucifer, dewa dan sebagainya. Sedangkan kalau yang bersifat tidak berwujud ya, misalnya penguasa-penguasa itu adalah roh-roh agamawi ya. Jadi itu tidak wujud ya, tidak ada wujudnya. Terus roh-roh anti Hamasyah, kekacauan, pemecah belah dan sebagainya. Begitu juga otoritas, roh peperangan, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial budaya, roh sakit penyakit, roh susu coklat, teroris dan sebagainya. Penghulu juga begitu ya, percabulan, perjinahan, perceraian, santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ilmu tenung, termasuk juga Ratu Pantai Selatan ataupun Gunung Kidul ya, itu semua ada di penghulu ya.
Lalu roh-roh jahat itu ya roh-roh kesurupan, roh-roh indigo, itu ada roh-roh yang paling bawah. Lalu kita masuk bagaimana cara menguji roh ya. Ada 5 ya cara menguji roh ya. Ini yang saya selalu sampaikan. Roh itu, roh kebenaran itu selalu berfirman ya. YHWH itu selalu berfirman dari kekal sampai kekal ya. Jadi jangan kita batasi dia hanya berfirman sampai kepada zaman para nabi dan para rasul ya. Tidak ya. Sampai dengan detik ini pun dia masih berfirman ya. Dan hampir setiap hari dia berfirman kepada saya melalui pendengaran, bahkan melalui mimpi. Terakhir-terakhir ini banyak melalui mimpi ya. Artinya saya bertemu dengan ya banyak orang di alam roh ya, bahkan juga bertemu dengan beberapa malaikat ya, bertemu dengan kelompok malaikat-malaikat, dan saya berinteraksi dengan mereka ya di dalam mimpi-mimpi saya ya. Nanti kita lihat apa beda mimpi dengan penglihatan ya. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Artinya, malaikat Gabriel itu berbahasa Ibrani kepada Maria dan mengatakan anak itu, bayi itu adalah Yesua. Ini sejarah yang benar ya. Jadi tidak ada sejarah yang lain ya. Nama lain itu bukan sejarah yang benar ya. Karena itu bukan nama Ibrani, bukan bahasa Ibrani. Ya, nanti kita akan lihat bedanya apa ya. Tapi saya tidak akan jelaskan secara detail ya. Roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih, ya, sebagaimana Yesua menyingkapkannya kepada orang-orang tersebut, ya. Artinya, ya, YHWH itu atau Adonisua itu atau Ruach Kodes itu menyingkapkan kepada orang yang dia pilih. Sama seperti yang saya sampaikan, zaman Nabi itu hanya diberikan kepada Nabi yang dipilih, ya. Seperti saya sampaikan, satu Nabi itu satu generasi. Di zaman akhir juga begitu ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, tidak mungkin ya, tidak mungkin ribuan jutaan manusia itu dipakai, tidak ya. Kenapa? Karena saya baru mengerti sekarang ya. Dulu saya pikir semua orang dipakai ya, miliaran manusia dipakai, tidak ya, hanya segelintir ya. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia seperti zaman Nuh ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya. Karena apa? Karena zaman Nuh itu sebenarnya ya penggenapan itu cuma 2 orang ya, Nuh dan istrinya. Tetapi ya karena anak dan menantunya taat, maka mereka juga diselamatkan. Ya, makanya saya bilang yang disebut penggenapan itu adalah minimum, jumlah minimum. Ya, jadi sebenarnya Nuh itu kalau misalnya pun anak sama menantunya tidak ikut, pasti tidak diselamatkan. Yang diselamatkan hanya Nuh dan istrinya. Itu penggenapannya yang minimal 2. Ya, begitu juga rapture penggenapannya minimal 12. Kalau nanti di rapture 100, 200, itu wewenang dari Bapak Yahweh, ya, Adonisua. Ya, tetapi penggenapannya minimal. Yang duduk di tahta, yang menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Ya, yang tertulis hanya 12. Ya, sementara 24 tua-tua itu adalah penyembah yang ada di tahta. Ya, artinya yang prioritas yang 12 ya. Dan nanti ada yang memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, ini juga bisa digenapi di rapture, bisa. Ya, makanya tergantung dari manusianya ya, manusia yang dibukakan. Kalau dia tidak taat, ya dia tidak bisa ikut di rapture. Dia pasti akan masuk dalam masa aniaya ya. Karena bicara aniaya itu bicara kematian ya. Tidak ada orang dianiaya di rapture, tidak ada. Dia dianiaya sampai dia benar-benar habis dan dia mati, baru dia diberi jubah putih ya. Maka dikatakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang lolos dari masa kesusahan besar ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya ya. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa yang dahsyat ya. Ini yang saya selalu sampaikan ya. Artinya kalau kita dekat ya dengan YHWH, dengan Elohim, maka kita punya kuasa ya.
kuasa membangkitkan orang mati, kuasa membuat mata orang mencelik, buta melihat, lumpuh berjalan, ya, itu kuasa Elohim, ya. Tetapi itu bisa melalui pelayanan kita, ya, dan juga orang yang koma hampir setahun, hanya hitungan 2 hari bangkit, koma beberapa bulan, hanya hitungan 2 jam, 1 jam bangkit, ya, dan banyak hal lagi, ya. Artinya inilah kuasa tadi, ya. Jadi kalau engkau belum diberi kuasa, ya engkau harus bertanya, ya, apakah engkau diutus, ya. Kalau engkau diberi penglihatan saja tidak pernah, ya hati-hati, ya. Kalau engkau mengklaim dirimu adalah diutus, ya silahkan, ya. Roh kebenaran menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir itulah sebagai mempelai kudusnya, ya. Jadi yang disingkapkan kepada saya bahwasanya di rapture itu adalah mempelai kudusnya Adon Yeshua HaMashiach, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Jadi kita di zaman akhir ini adalah mempelai kudusnya Adonai Yeshua HaMashiach. Lalu ini, ya, saya buat ini bagannya, tapi saya tidak sampaikan karena sudah pernah saya sampaikan perencanaan Yirah-Ehad, ya. Mulai dari perencanaan penetapan mempelainya, orang-orang pilihannya sejak sebelum penciptaan, sebelum permulaan dunia, kita sudah ditetapkan hanya untuk kejadian sekejap mata. Rapture itu kejadian sekejap mata. Lalu di sini saya juga memberikan timeline, ya, sejak Adon Yeshua sampai zaman akhir, ya. Adon Yeshua lahir, ya, pada tahun 3758, ya, atau tahun 3 sebelum Masehi, atau tahun sebenarnya 3967. Ya, ini yang dibukakan pada saya, ya. Jadi ini saya hitung sendiri, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia. Saya dibukakan ini oleh Ruach HaKodes, ya, dan dia berbicara, engkau harus membaca Hosea 6 ayat 2. Jadi waktu saya baca itu, saya langsung diberi hikmat, ya, dan muncullah angka-angka ini, ya. Jadi saya tidak pernah meniru, ya, kapan Adon Yeshua lahir, ya, tahun Ibrani tahun berapa, tahun Masehinya tahun berapa, dan juga tahun sebenarnya tahun berapa, itu belum ada, ya. Baru kita, ya, yang dibukakan pada saya baru kita. Makanya Yeshua itu mati itu di tahun sebenarnya tahun 4000, di hari keempat, ya. Adon Yeshua itu mati pas di hari keempat, ya. Lalu nanti rapture itu antara tahun 5995 menuju ke 5996, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Lalu anti Hamasya, ya, akan masuk ke anti Hamasya, dan anti Hamasya akan berakhir di tahun akhir hari ke-6, yaitu di tahun 6000, ya, atau memasuki tahun 6000. Inilah timelinenya, ya. Lalu rapture itu ini yang kemarin saya sampaikan, kan, rapture di tahun 2025, ya, ini dari hari pertama sampai hari ke-7 penciptaan, ya. Ini semua saya sudah sampaikan, ya. Jadi semua sudah ada di khotbah saya sebelumnya, ya, mengenai kapan rapture, ya. Artinya orang mungkin mengatakan, wah, kok kamu tahu, ya. Adon Yeshua pernah berfirman, tidak seorang pun yang tahu, anak tidak, malaikat tidak, hanya Bapa. Betul, ya, pada saat itu Adon Yeshua belum kembali ke Samaim. Sekarang dia sudah kembali ke Samaim, dan dia adalah Yahweh itu sendiri, ya. Dan dia menyingkapkannya kepada mempelainya, ya. Makanya ini dibukakan, ya. Memang hari dan tanggalnya kita tidak perlu tahu, ya, tetapi artinya semuanya kita mempersiapkan diri. Artinya begini, kalau misal kita tahu minggu depan akan ada rapture, ya, pasti banyak orang kan, wah, bagaimana saya harus begini, bagaimana saya harus begitu, dan sebagainya, ya. Artinya mereka tidak tahu apakah mereka bisa di rapture minggu depan misalnya.
Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi rapture itu bukan versinya manusia ya, bukan versinya saya ya, tapi versinya YHWH atau versinya Adon Yeshua HaMashiach. Karena dia yang mengatakan kepada saya, engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Itu yang dia sampaikan kepada saya ya. Mungkin sahabat depan saya akan sampaikan mengenai penglihatan saya pada saat rapture ya. Hari ini nanti kita bicara saya dibawa ke Samaim, ke surga ya. Lalu pengenapan nama ya, ini tadi yang saya sampaikan, nama itu penting ya. Nama Yahweh itu digenapi nama Yeshua ya. Yahweh itu Yahweh Wauhe, lihat paku, lihat tangan ya. Gematrianya 8 artinya kudus atau dipisah. Lalu Yeshua itu pengenapannya Yodsin Waw Ain, lihat paku, hancurkan tangan atau disalib, gematrianya 8 ya. Ini yang selalu disalahartikan banyak orang ya. Mereka mengatakan sama kok itu Yeshua dengan nama ini, sama kok itu nama Yahweh dengan nama ini ya. Saya tidak sebut nama ini itu nama apa ya, artinya apa, kita bisa uji kok ya. Tidak mungkin sama ya, tidak mungkin malaikat Gabriel berbicara, Maria engkau akan menamai anak itu ya Yeshua ya, bukan nama lain ya, Yeshua ya. Makanya di Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ya, itu sudah jelas ya. Non others name. Ya, tidak ada nama lain. Ya. Kalau begitu banyak dong namanya, bisa nama Yeshua, bisa nama ini, nama itu, nama macam-macam. Berarti itu bukan, ya salah dong firmannya, harusnya Kisah Rasul 4 ayat 12. Berarti banyak nama lain, ya. Paham ya Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat juga bagaimana cara menguji nama itu ya. Kita lihat ya pengenapan nama ya melalui kelahiran dan kematian ya. Yeshua itu lahir 15 Tisri, hari raya Pondok Daun 3758 ya, atau 3967 tahun sebenarnya ya. Dia lahir di hari raya Sukkot ya. Nama lain itu tidak ada ya di hari raya itu ya. Bahkan mereka mengklaim di hari raya Hanukkah ya. Hari raya Hanukkah bukan hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh ya, tapi yang ditetapkan oleh orang Israel. Lalu Adon Yeshua itu mati di hari Rabu 14 Nisan 3791 atau pas tahun 4000 tahun sebenarnya. Artinya dia mati di hari raya Pesach atau Paskah ya. Dan dia bangkit di hari raya Buah Sulung atau Yom HaBikurim ya. Pada saat itu hari raya Buah Sulung sama dengan kebangkitan Adon Yeshua. Jadi kita memperingati hari raya Buah Sulung adalah kebangkitan Adon Yeshua HaMashiach, bukan hari raya Buah Sulungnya orang Israel. Karena orang Israel tidak pernah percaya kepada Adon Yeshua ya. Apalagi jatuhnya sangat jauh ya. Bisa 8 hari, bisa 10 hari ya dari Pesach ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dulu saya juga tidak mengerti, tapi ketika Adon Yeshua mengatakan engkau harus berbicara bahwasanya aku sudah menggenapi Torah ya. Jadi semua 7 hari raya itu harus ada penggenapannya, yaitu Adon Yeshua HaMashiach menggenapinya. Jadi kita juga harus mengucapkan selamat kebangkitan Adon Yeshua HaMashiach di hari raya Buah Sulung. Tetapi buah sulungnya kita 17 Nisan ya, bukan buah sulungnya Yahudi. Kalau misalnya ada buah sulungnya 20 Nisan, 22 Nisan, kita tidak pakai itu ya, kita tetap pakai 17 Nisan ya. Ini yang dibukakan kepada saya ya. Dan nama lain itu tidak ada penggenapan apapun ya. Dan mereka juga tidak tahu kapan lahirnya, kapan meninggalnya, kapan bangkitnya, tidak tahu ya. Artinya begini ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yeshua HaMashiach, bagaimana mungkin ada 3 nama, ya saya sebut 3 nama, beda nama, beda arti, beda lahir, beda mati. Mungkin nggak itu sama orangnya? Berarti tidak mungkin. Harus ada satu yang benar, ya. Berarti yang lainnya itu tidak benar, ya. Ini yang harus kita pahami ya. Saya juga dulu tidak mengerti, saya dulu tidak tahu Yeshua itu lahir 15 Tisri. Dulu mungkin secara
secara nama saya masih memaklumi, ya. Wah, itu mungkin untuk orang Ibrani namanya Yesua, untuk non-Ibrani namanya bukan Yesua. Saya masih bisa mengerti waktu itu. Tetapi ketika saya tahu lahirnya kapan, saya tahu matinya kapan, tidak mungkin orang yang sama memiliki lahir yang berbeda, matinya berbeda. Tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Ya, paham ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia ataupun yang mendengarkannya. Tidak mungkin ada tokoh, 3 tokoh, ya, sudah beda nama, beda lahir, beda mati, beda segala-galanya. Berarti itu tidak sama. Ya, inilah yang dibukakan kepada saya. Makanya tidak mungkin orang bisa di-rapture, ya, dengan perbedaan yang begitu mencolok. Tidak mungkin. Ya, saya tidak, ya, saya sebenarnya berani ngomong keras ya, cuma saya tidak mau ya, secara online saya tidak mau berbicara yang terlalu keras ya. Artinya kalau nama sudah beda, lahir beda, mati beda, berarti orangnya beda ya. Ini tadi ya, Yesua itu, nama Yesua itu berasal dari surga, dari Samaim. Karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani. Ini tadi yang saya sampaikan, inilah sejarah yang sebenarnya ya. Jadi Yesua itu Yotsin Waw Ayin, itulah nama yang disampaikan dari Samaim. Jadi jangan kita mengklaim nama lain itu sama dengan Yesua. Itu salah ya, itu tidak benar ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia. Kita akan masuk ke Daftar Elohim, yaitu kesaksian saya ya, yang ketiga kali saya masuk ke surga di dalam nama Tuhan yang benar dan kudus ya, di dalam nama Elohim yang benar dan kudus ya. Kita bangkit berdiri, kita baca Daftar Elohim dari Kisah Rasul 4 ayat 12 dan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca sama-sama Kisah Rasul 4 ayat 12, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Untuk bermegah sesungguhnya tidaklah menguntungkan bagiku, karena aku akan datang dalam penglihatan dan penyingkapan Tuhan. Aku tahu satu orang di dalam Hamasyah 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya. Orang itulah yang direnggut sampai ke langit yang ketiga. Dan aku tahu orang itu, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, aku tidak tahu. Elohim mengetahuinya, bahwa dia telah direnggut ke dalam Firdaus, dan dia telah mendengarkan firman yang tak terucapkan, yang bagi manusia tidak diperbolehkan untuk membicarakannya. Demi orang seperti itu, aku akan bermegah, dan aku akan bermegah bukan demi diriku sendiri, kecuali dalam kelemahan-kelemahanku. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adoni Somasia. Ini firman yang disampaikan pada saya ya, yang hari ini kita akan mendengarkan. Saya akan menyampaikan ya kesaksian saya untuk ketiga kalinya ya. Saya masuk ke surga di dalam nama Tuhan yang benar dan kudus ya. Tadi kita sudah baca mengenai nama yang benar dan kudus ya. Saya 3 kali ya masuk ke surga. Saya masuk ke surga 3 kali dalam kurun waktu 10 tahun ya. Jadi 10 tahun saya 3 kali masuk ke surga ya. Terakhir saya ke surga itu 4 Juli 2023 setelah saya memanggil nama yang benar dan kudus ya. Artinya ketika saya ke surga, saya dalam kondisi sadar penuh ya, seperti yang kemarin ketika saya masuk ke alam kematian, saya dalam kondisi sadar penuh ya. Saya bukan dalam kondisi tertidur ya. Jadi supaya kita mengerti ya,
Beda ya, kalau orang tertidur, dia berarti tidurnya nyenyak, tiba-tiba sudah masuk. Ya, kalau saya tidak, ya. Saya pada saat itu, malam itu seperti biasa, sehabis perjamuan, sehabis minyak kudus, dan juga saya sehabis mengurapi rumah kami, ya, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ya. Lalu setelah itu saya dan istri dan anak mau tidur, ya. Seperti biasa kita berdoa dulu sebelum tidur, ya. Dan saya juga seperti yang kemarin juga sebelum tidur, ya. Artinya saya melihat istri saya dan anak kami itu sudah tidur, ya. Jadi saya juga masih seperti tidur-tidur ayam gitu ya. Artinya memang belum tidur, ya, cuma tutup-tutup mata tetapi tidak tidur, ya. Saya tidak tahu seperti apa, tiba-tiba roh saya terbang, ya. Roh saya keluar. Beda kalau waktu itu yang kemarin saya masuk ke alam kematian, saya mau ke kamar mandi, ya, saya mau ke kamar mandi, ternyata roh saya yang keluar. Kalau ini beda, ya. Roh saya keluar dalam posisi saya tidak tidur, ya. Keluar saja begitu. Keluar dan saya langsung, awalnya agak pelan ya, keluar begitu ya. Saya melayang, terus saya lihat ke bawah, loh, kok tubuh saya ada di bawah? Dan saya lihat lagi istri saya dan anak kami ya, kok ada di bawah? Lalu tiba-tiba saya sangat cepat sekali, saya langsung masuk ke surga ya. Waktu saya masuk ke surga yang pertama sekali ya, saya masuk ke ruang perjamuan ya. Yang kedua kali saya masuk ke file orang-orang kudus ya. Disitulah saya baca satu kitab ya mengenai para nabi ya. Waktu itu saya bertanya kepada Adoniswa ya. Saya tanya waktu itu, apakah nabi ini benar ada atau tidak ya. Sebenarnya secara hikmat saya tahu nabi ini tidak pernah ada ya. Saya tidak usah sebut nabi yang mana ya, tidak pernah ada secara hikmat ya. Itu bisa kita buktikan, sangat gampang membuktikannya berdasarkan apa yang tertulis baik dari kitab manapun ya, sangat gampang. Tetapi saya waktu bertanya dan saya diperlihatkan kitab itu ya, dan saya membaca sejarah nabi itu, dan memang dia tidak pernah lahir ke dunia. Artinya itu nabi fiktif, cuma dia memberi nama yang sama saja ya, seolah-olah itu sama ya. Makanya saya bilang tadi ada 3 nama yang seolah-olah sama ya, hanya satu yang benar ya. Makanya saya waktu itu diperlihatkan masuk ke file orang-orang kudus ya, karena dari file orang kudus inilah ada kitab kehidupan ya yang di dalamnya ya. Dan saya tidak bisa melihat kitab kehidupan tersebut ya, karena itu bukan wewenang saya, ataupun saya tidak diperbolehkan melihat, tapi saya diperbolehkan melihat nabi ini, sejarahnya ya. Itu yang kedua ya. Lalu yang terakhir kemarin ya, yang 4 Juli 2023, ketika saya terbang ya, saya langsung terbang langsung sampai ke surga, ke Samaim ya. Itu hitungannya cuma detik, sek ya. Artinya mungkin saya belum sempat berpikir. Artinya kayak kemarin kan saya masih berpikir, loh, saya mati nggak ya gitu ya. Saya belum sempat berpikir apapun, tiba-tiba saya sudah di surga. Dan pertama kali yang saya lakukan adalah ketika saya sampai di surga ya, saya berdiri di depan gerbang yang cukup besar ya. Gerbang ini cukup megah ya. Lalu saya buka gerbang ini dengan tangan saya ya. Saya buka, saya dorong, dan saya bisa menyentuh gerbang ini. Saya dorong dan terbuka, dan ternyata saya sudah ditunggu. Di balik gerbang itu saya sudah ditunggu oleh malaikat dan orang-orang kudusnya. Tidak banyak ya, mungkin kalau di total itu ya sekitar 10-an orang ya, yang menyambut saya sekitar 10-an orang. Dan salah satunya saya kenal ya, salah satunya saya kenal, dia adalah teman saya
teman saya waktu kuliah di ITB, dan dia sudah meninggal. Dan dia ini saya layani sebelum meninggal, ya. Makanya saya diingatkan lagi ya. Jadi waktu itu dia sedang mengalami kanker stadium 4, ya. Dan dokter sudah bilang tidak mungkin dia sembuh. Lalu teman-teman sealumni memanggil saya, "Bro, lu kan pendeta, ini tolong doain ini teman kita, kelihatannya umurnya tidak lama lagi." Lalu saya pergi ke rumah sakit ini, Siloam, yang ada di Sudirman, ya. Lalu saya masuk ke ruang itu, ya, dan waktu itu dia sadar, ya. Dia bukan dalam kondisi koma, tidak, sadar. Cuma dia bilang sama saya, "Bro, umurku tidak lama lagi." Ya, lalu saya bilang sama dia, "Kamu mau saya doakan?" "Mau," kata dia. Lalu saya ambil minyak, ya, saya urapi dia dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan minyak kudus. Saya doa, saya bilang, "Engkau akan masuk ke Samai." Dan dia percaya, dia bilang, "Amin, amin, amin." Dan saya ketemu dia di Samai, ya, dan dia menyambut saya. "Wah, Henry," begitu juga para malaikat mengatakan, "Selamat datang Henry, selamat datang di surga." Ya, di situ ya saya menjabat tangan mereka satu persatu. Ya, makanya saya bilang di surga itu kita bisa bersentuhan, ya, kita bisa bersalaman, ya. Beda dengan di alam kematian. Alam kematian tidak bisa menyentuh, jangankan menyentuh orang lain, ya, atau menyentuh makhluk lain, menyentuh diri sendiri saja tidak bisa. Tetapi di surga bisa. Saya berjalan, ya, dan itu luar biasa, ya. Itu berkilau-kilau, ya, berkilau-kilau jalanannya, ya. Jadi seperti bening gitu, berkilau, ya. Saya tidak tahu itu, ya, kalau kita baca di Wahyu, ya, itu seperti batu permata, ya. Kalau batu permata kan kalau kita perhatikan dia berkilau-kilau, ya, berkilau-kilau, dan itu sangat dahsyat, ya. Lalu saya salami mereka, lalu saya disuruh tunggu sebentar. Tiba-tiba ada kendaraan surga, ya. Kendaraan surga itu persis berhenti di depan kami, ya. Itu modelnya kombinasi antara mobil dengan kereta kencana, ya, bentuknya, dan tidak ada ininya, tidak ada penutupnya, ya. Tidak ada, kalau mobil kan di sini ada penutupnya. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada hujan, ya, dan tidak ada panas yang menyengat, ya. Artinya di surga itu kemuliaan Yirha Ehad atau kemuliaan Elohim yang ada di surga itu. Jadi artinya kita itu terang, ya, surga itu terang sekali, ya. Dan saya disuruh masuk ke mobil ini, ya, ke kendaraan surga ini, ya. Jadi saya disuruh masuk dan saya melihat di situ ada 8 tempat duduk, ya. Di dalam kendaraan itu ada 8 tempat duduk, dan saya mengajak juga teman saya ini, "Ayo masuk, ya, biar kita sama-sama." "Oh tidak, engkau saja yang masuk, Henry," katanya. "Saya tidak bisa." Saya tadinya tidak mengerti kenapa dia tidak bisa masuk ikut saya, ya. Dan ternyata saya baru mengerti itu kendaraan surga itu luar biasa. Itu seperti kendaraan yang dipakai, ya. Artinya gini, Yirah itu ibaratnya menyuruh malaikatnya untuk menjemput orang-orang kudusnya, ya, yang masuk ke surga itu dengan kendaraan itu. Jadi saya, ya, diberi hikmat, ya. Setelah kejadian itu saya diberi hikmat, ini sepertinya malaikat-malaikat khusus menyambut gitu, ya, protokoler dari Samai, protokoler dari surga. Itu ada 8, dan ada 2 tempat duduk yang kosong, ya. Saya tidak mengerti tadinya, ya, tetapi akhirnya setelah saya gabungkan dengan penglihatan rapture saya baru mengerti, ya, 2 tempat duduk ini harus diisi, ya. Tapi waktu itu kami berenam, ya, saya sendiri dan ditemani dengan 5 malaikat, ya. Lalu kami berangkat, ya.
tidak ada supir ya. Jadi tempat duduk kami itu modelnya seperti captain seat ya. Jadi satu-satu ya. Kalau kereta kencana kan dia panjang ya. Artinya tidak ada ininya ya. Kalau ini ada pembatasnya ya. Jadi dia kursinya seperti kursi ini ya. Kursi mewah lah gitu ya. Kursi tahta tapi beda ya. Kalau kursi tahtanya disamain tempatnya IR itu luar biasa ya, tahtanya luar biasa. Tetapi kalau di mobil ini tidak, tapi dia captain seat ya, satu-satu. Lalu saya dibawa keliling surga ya, dengan kendaraan ini ya. Kita keliling-keliling melihat dari atas, dia terbang gitu ya, jadi tidak ada rodanya ya. Tidak ada, kalau mobil atau kereta kencana kan dia ada roda ya, ini tidak ada ya. Jadi terbang gitu ya. Saya melihat begitu dahsyat ya. Surga itu begitu dahsyat ya. Jadi saya melihat ke bawah itu semua itu bercahaya ya. Rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang pokoknya indah-indah lah ya. Dan saya artinya menikmati ya. Saya dalam hati saya waktu itu saya berpikir wah ini memang benar-benar dahsyat surga itu ya. Beda dengan kota-kota di dunia ya. Kenapa? Karena saya sudah keliling dunia ya. Saya sudah masuk ke tempat-tempat yang megah-megah ya. Bahkan saya sudah pernah juga ke Monte Carlo, saya sudah pernah ke Monaco, ke Prancis dan sebagainya ya, ke California, ke Los Angeles, ke Seattle ya. Bahkan ke beberapa negara-negara lain juga saya pernah melihat ya. Tapi tidak ada yang sedahsyat semegah dari surga pada saat yang saya lihat pada saat itu ya. Artinya saya kagum lah gitu ya, sangat kagum sekali dengan apa yang diperlihatkan kepada saya ya. Jadi kami keliling gitu ya, keliling sana kemari melihat gitu ya. Lalu setelah keliling begitu, tiba-tiba malaikat ini bilang kepada saya begini, Henry, nanti ada waktunya kamu itu akan dibawa oleh Yesua ke tempat Bapamu Yahweh di Yerusalem baru. Itu yang dia ucapkan kepada saya ya. Jadi Henry, nanti Yesua akan membawa engkau ke tempat Bapamu Yahweh di Yerusalem baru ya. Saya waktu itu berpikir, wah jangan-jangan nih malaikat mau bawa saya ke tempat Tuhan Yesua gitu ya. Artinya, karena itu kan saya masih di kendaraan ya. Karena saya berpikir kan kalau kita, misalnya gini, kalau kita naik kendaraan kan, atau naik mobil, atau naik apa kan, kita pasti akan, ya sudah nanti kita mampir ya ke sana ya, atau ke sana ya. Nah, saya sudah sempat berpikir begitu. Wah, puji Tuhan, saya bilang waktu itu kan dalam hati saya kan, ya saya akan ke tempat Bapamu Yahweh di Yerusalem baru ya. Padahal kan Yerusalem baru belum ada ya. Maksudnya bukan belum ada, kita belum bisa masuk ke sana ya. Tapi saya tidak berpikir terlalu jauh ya. Jadi saya masih dibawa ya, beberapa ini melihat ya. Terus akhirnya tiba-tiba saya dibawa, langsung saya dibawa kembali ya, kembali ke tubuh saya. Dan tiba-tiba mereka hilang dan saya terbang sendiri ya, terbang sendiri. Saya masuk kamar kami, saya lihat tubuh saya ya, tergeletak di situ ya, di tempat tidur. Artinya dalam kondisi seperti orang tidur gitu ya. Terus saya sempat bingung juga kan, tetapi saya belum sempat berpikir panjang ya. Tiba-tiba saya masuk ke tubuh saya. Ya, tiba-tiba saya masuk ke tubuh saya, dan waktu masuk itu roh saya ke tubuh saya ya, sama seperti sebelum-sebelumnya ya, waktu kejadian yang pertama kali saya 10 tahun yang lalu ke ruang perjamuan sama ke file orang kudus ya di surga itu, ini saya bergetar gitu ya, tubuh jasmani saya bergetar, jadi seperti ada yang masuk gitu ya, karena roh saya masuk kembali ke tubuh saya, jadi bergetar begitu, saya merasakan ya, jadi merasakan sesuatu yang lain daripada yang lain ya. Di situ saya langsung merenung ya, dan karena itu kan sudah bulan Juli ya, 4 Juli, karena kami waktu itu sudah percaya sama
Bapak Yahweh Adonishua. Jadi di situ diteguhkan ya, diteguhkan bahwasanya malaikat itu berkata, Yesua akan membawa engkau ke tempat Bapamu Yahweh di Yerusalem baru ya. Itu yang diucapkan oleh malaikat itu kepada saya pada saat itu, dan saya banyak merenung, dan terutama saya juga waktu itu ya belum sempat bertanya ya, ini dua orang, maksudnya dua kursi kosong ini siapa ini gitu ya. Saya nggak sempat bertanya seperti itu ya, karena saking terpesonanya ya dengan situasi dari surga itu ya. Jadi saya tidak sempat bertanya ya, kenapa dua kursi ini belum diisi gitu ya. Harusnya saya bertanya ya, tapi ya itulah seperti saya bilang tadi, saya tidak sempat bertanya, dan di situ saya baru mengerti ya, setelah saya kembali saya baru mengerti apa arti dua tempat duduk kosong itu ya. Sebagaimana nanti mungkin sahabat depan saya akan bicara mengenai rapture ya, penglihatan rapture, itu juga bicara dua ya, dua orang ya, artinya dua seat ya, dua tempat ya. Jadi artinya ini ada hubungannya semua ya. Makanya saya bersyukur ya, saya bisa 3 kali ke surga. Waktu pertama kali ketika saya di ruang perjamuan, seperti yang saya pernah sampaikan, waktu itu saya bertemu dengan para nabi, ya, bertemu dengan para rasul, dan waktu saya dibawa juga ke ruang VVIP, di mana Adonishua, dan saya melihat Tuhan itu dia duduk di meja perjamuan. Dia meja perjamuan itu kan modelnya segi 4 ya. Nah, di sini dia duduk sendiri gitu ya. Di sini orang-orang kudusnya lah gitu ya. Tetapi waktu itu orang-orang kudusnya itu belum ada ya, di meja ini ya belum ada, hanya Adonishua aja ada di sini. Jadi waktu saya masuk ke ruang itu dan saya dihantar oleh nabi dan rasul ini masuk ke ruang VVIP ini, dan saya melihat dia luar biasa ya, penuh dengan kemuliaan, wajahnya semua ya. Dan waktu saya mau jalan itulah ya, saya mau jalan ke arah Adonishua, dan saya waktu itu bilang, Tuhan, saya bilang kan, saya terpesona, saya mau jalan, itulah tiba-tiba saya jalan, ternyata saya kembali ke tubuh saya. Itu waktu yang pertama kali. Yang kedua, itu seperti yang saya sampaikan, saya dibawa ke file orang kudus, dan di situ saya baca sejarah nabi itu, dan nabi itu tidak ada pernah tertulis di dalam kitab yang saya baca itu di surga, tidak ada namanya juga tidak ada. Makanya saya baru mengerti bahwasanya itu adalah nabi palsu ya. Nah, saya tidak usah sebut siapa namanya ya, nabi yang mana saya tidak akan sebut, tetapi saya diperlihatkan dan saya baca tidak ada namanya. Dan juga di dalam file nabi itu juga ada filenya Abraham ya. Makanya saya pernah bilang, di dalam file Abraham itu tidak ada catatan dosa ya. Saya mungkin pernah menyampaikan ya, Abraham itu umurnya 175 tahun di dunia ya, tetapi yang diperhitungkan oleh Yehirat atau Elohim hanya 30 tahun ya, karena dia memiliki 145 tahun hari-harinya hilang ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, di surga itu tidak ada yang namanya kakek-kakek, nenek-nenek, tidak ada ya. Kita seperti malaikat ya, artinya kita bercahaya, dan bahkan kita mengenal mereka itu seperti kita mengenal dengan sempurna ya. Jadi saya melihat mereka itu seperti melihat malaikat, termasuk teman saya ini orang kudus ini ya. Jadi artinya ketika saya dibawa tadi terakhir ya, waktu malaikat itu mengatakan kepada saya, Yesua akan membawa engkau ke tempat Bapamu Yahweh di Yerusalem baru ya. Saya percaya itulah janjinya ya kepada kita mempelai kudusnya, untuk membawa kita ke tempat Bapak Yahweh atau Yehirat di Yerusalem baru ya. Jadi supaya kita mengerti ya Bapak Ibu mempelai Adonishua Masya, karena apa yang saya alami ini, Adonishua yang memilih kita. Makanya kata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Begitu juga terakhir, saya dibawa keliling surga ya. Saya menyentuh gerbang surga, saya bersalaman dengan malaikat, saya bersalaman dengan orang kudus, dan saya ketemu dengan teman saya yang saya doakan. Kenapa dia tidak mau ikut ya? Karena ternyata
saya ditinggal untuk kembali ke tubuh saya. Karena dia kan sudah selama-lamanya di sana. Ya, itu saya baru mengertinya setelah saya kembali ke dunia ini ya. Makanya kenapa waktu saya ajak dia, ayo ikut, biar sama-sama kita keliling. Oh tidak, Henry saja yang pergi. Saya sudah di sini. Dan waktu itu saya belum mengerti maksud dia saya sudah di sini. Berarti memang saya mau dikembalikan lagi ke tubuh saya. Makanya dia tidak mau ikut. Makanya yang 2 tempat duduk kosong ini, sebenarnya kalau 10-10-nya masuk, ada juga orang kudus yang lain ya. Saya juga sempat bilang juga, ayo ikut semua, saya bilang begitu kan. Karena saya juga waktu ngajak begitu, saya nggak perhatikan kapasitas dari kendaraan ini. Tapi begitu saya masuk, saya lihat, cuma 8. Wah, kalau masuk semua nggak bisa masuk dong, gitu kan, istilahnya kan begitu. Dan teman saya juga nggak mau, dan saya dihantar sama 5 malaikat ya. Jadi artinya itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa yang saya alami di surga ya, di Samain ya. Jadi di sini ingin saya sampaikan bahwasanya nama itu sangat penting ya. Itulah kesaksian saya ketika saya dibawa ke surga untuk yang ketiga kalinya. Kita akan baca rangkuman yang tadi ya mengenai Dafar Elohim, Dafar Adon Yeshua Mashiach. Di sini saya baca ya. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Artinya nama itu sangat penting. Ketika dikatakan tidak ada nama lain berarti hanya satu nama yang benar dan bukan nama alias atau nama sebutan atau nama terjemahan, tetapi yang nama sebenarnya dari lahir ya. Ini yang harus kita pahami ya. Nama Yeshua diberikan oleh Abba Yahweh melalui malaikat Gabriel kepada Maria saat itu ya. Jadi nama yang benar cuma satu, nama Yeshua, bukan nama lain. Malaikat Gabriel adalah penghulu malaikat surga yang diperintahkan menjumpai Maria yang akan mengandung dari Roh Kudus, dan supaya Maria memberikan nama kepada bayi itu nama Yeshua. Karena Maria adalah berasal dari Israel, berbahasa Ibrani, maka Gabriel berbicara dalam bahasa Ibrani, dan nama Yeshua adalah nama Ibrani yang berarti lihat paku, hancurkan tangan atau disalib, dan bukan bahasa lain atau nama lain. Lalu di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 5, ini sebenarnya sampai seterusnya ya, sampai perikop ini selesai ya. Dikatakan bahwa Paulus mendapat penglihatan dan penyingkapan dari Tuhan, di mana ada seorang yang diambil atau direnggut dibawa sampai ke langit ketiga. Ini bicara surga ya. Tadi dikatakan bicara Firdaus ya. Artinya sebenarnya kan dia tadi katakan entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Jadi sebenarnya yang mengetahui yang dibawa ke surga itu ya dia sendiri. Artinya yang mengetahui ya Paulus sendiri, Rabi Saul sendiri yang mengetahui dia dibawa ke surga ya. Jadi artinya dia hanya mengatakan ini entah di dalam tubuh atau di luar tubuh ya. Jadi memang ketika kita masuk ke alam roh atau ke alam surga, kita kadang-kadang percaya tidak percaya. Ini saya nggak ya? Ini di mana nih ya? Saya di luar tubuh saya atau di dalam tubuh saya? Jadi saya sangat mengerti 2 Korintus 12 ini ya, mulai dari ayat 1 sampai perikop atas ini selesai ya. Saya sangat mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ya, Rabi Saul ini. Saya sangat mengerti. Karena apa? Makanya dia katakan orang ini direnggut ya. Dia tahu orang ini ya. Dikatakan dia tahu orang ini ya, tetapi tidak tahu apakah itu terjadi dalam tubuh atau di luar tubuh. Karena memang ketika orang mengalami apa yang seperti saya alami, kita kadang-kadang berpikir, ini di mana ya? Dan saya, seperti saya sampaikan, saya mengalami ini dalam kesadaran penuh. Saya bukan dalam kondisi tidur nyenyak, tidak. Karena saya melihat tubuh saya di bawah. Ya, artinya kalau saya tidur nyenyak, itu berarti tiba-tiba saja saya sudah di surga misalnya. Tapi rata-rata kalau orang mimpi, ya, saya sampaikan ya, kalau orang mimpi, dia hanya melihat.
Dia tidak berinteraksi. Beda dengan saya berinteraksi. Saya naik kendaraan surga, saya salaman, saya mendorong atau membuka gerbang surga dan sebagainya. Saya mengalami sendiri, saya tidak melihat. Ya, artinya tidak melihat hanya sekedar melihat, tidak ya. Kalau orang mimpi itu hanya melihat, ya, tidak mengalami. Kalau saya mengalami, ya, jadi bukan cuma sekedar melihat tetapi mengalami, ya. Artinya begini, kalau kita nonton film, kita hanya melihat film. Kita bukan orang yang di dalam film itu. Kalau saya tidak, saya ada di dalam film itu. Istilahnya saya ikut berakting di dalam film itu. Ya, saya sebagai pemainnya, istilahnya begitu. Ya, begitu juga ini kejadian yang saya alami, saya adalah pemainnya, saya mengalaminya, ya. Maka dikatakan, dan orang ini dibawa ke Firdaus, itu tadi langit ketiga, ya. Langit ketiga itu bicara surga, ya. Dan dia mendengar firman yang tak terucapkan, dan bagi manusia tidak boleh membicarakannya, ya. Jadi sebenarnya zaman dahulu itu juga, kalau ada orang diberi seperti yang dialami oleh Paulus atau seperti yang saya alami, kalau zaman dulu tuh mereka nggak berani ngomong, ya. Karena apa? Karena mereka akan dianggap nggak benar gitu, ya. Ah, mana mungkin kamu ke surga? Ah, ngarang kamu dan sebagainya, ya. Seperti dulu saya pernah juga nyampaikan, ada salah satu gembala, ya, saya tidak usah sebut, ya, dia suruh saya baca Yohanes 3 itu, ya, mengenai tidak ada seorang pun yang bisa naik dan turun dari surga kecuali anak manusia, ya. Tapi dia hanya baca di satu ayat, dia tidak baca dari ayat 1 sampai selesai, ya. Di situ jelas dikatakan orang yang dilahirkan kembali, dia bisa melihat kerajaan surga, dia bisa melihat samain, ya. Dan ini juga ada di 2 Korintus 12 ini. Ini jelas, ya. Termasuk juga wahyu, ya. Rasul Yohanes diberi pewahyuan karena apa? Karena dia melihat, ya. Dia melihat di surga, ya. Jadi ini yang dialami oleh para rasul, ya. Dan juga di zaman akhir dialami oleh mempelainya, ya. Jadi ini, ya, Bapak Ibu, mempelai Indonesia Masia, supaya kita mengerti, ya. Jadi silahkan engkau percaya atau tidak percaya, silahkan, ya. Tetapi saya mengatakan, saya bertanggung jawab penuh dengan kesaksian saya, ya. Jikalau saya bohong, saya dilempar ke lautan api, ya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak gembala yang berani ngomong seperti itu? Kalau saya bohong, saya diutus, saya dilempar ke lautan api. Kemarin saya ada mendengar, ada satu pelayanan mengklaim dia diutus, ya. Coba engkau bicara, ya, melalui online, kau klaim siap dilempar ke lautan api. Kalau kau bohong, kau diutus. Itu saja, ya. Jadi jangan kita menyampaikan sesuatu yang bukan bagianmu, ya. Jadi jangan kau mengklaim sesuatu yang bukan bagianmu. Lalu dikatakan, dia mengatakan bahwa dia boleh bermegah atas orang ini, namun dia bermegah bukan untuk dirinya sendiri kecuali dalam kelemahan lemahnya. Makanya ini sebenarnya bicara mengenai Rasul Paulus itu, ya. Apa yang dialami oleh Paulus ini merupakan suatu kejadian yang belum pernah terjadi dalam sepanjang hidupnya, bahkan mungkin juga pada orang-orang di sekitarnya ataupun pada orang-orang di zaman itu, ya. Yang dialaminya inilah yang disebut dengan pengalaman roh, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Apa ciri-cirinya, ya? Nama seseorang adalah identitas seseorang. Jika nama orang berbeda, berarti itu orang yang berbeda. Nama tidak dapat diganti dengan apapun jika untuk keperluan yang penting dan mandatori. Mandatori itu mutlak. Juga alasan nama terjemahan atau lainnya. Manusia yang mengalami pengalaman dalam roh akan takjub apalagi dibawa ke alam roh maupun ke surga. Manusia dapat menyampaikan pengalamannya, ya. Jadi apa yang saya alami saya sampaikan, ya. Karena memang selama ini saya selalu mensisipi, ya, dalam setiap khotbah saya. Tetapi saya beberapa sahabat ini saya memberikan kesaksian, ya. Sahabat depan saya akan memberi kesaksian mengenai rapture, ya. Sahabat depannya lagi saya akan memberikan kesaksian
mengapa saya memanggil nama yang benar dan kudus, ya. Dan itu merupakan kombinasi dari kesaksian-kesaksian saya sebelum-sebelumnya, ya. Itu semua ada kaitannya, ya. Jadi bukan berdiri sendiri, tidak, ya, semua ada kaitannya. Ini tadi, ya, ini sudah saya sampaikan kemarin, ya, di diagram tubuh jasmani, ya. Cuma bedanya adalah di bagian terakhir, ya, mengenai hidup kekal, ya. Orang yang pernah dibawa ke surga itu akan mengenakan tubuh kemuliaan atau tubuh kekal, ya. Ini, ya. Jadi yang masuk ke surga itu mengenakan tubuh baru, tubuh kemuliaan, ya. Jadi waktu saya ke surga, saya menggunakan tubuh baru, ya. Karena tubuh saya tertinggal di bumi, tertinggal di rumah kami, artinya tertinggal di tempat tidur, ya. Dan saya masuk ke surga dengan tubuh baru, ya. Dan waktu saya dikembalikan, saya sudah dalam bentuk roh kembali, dan saya kembali ke tubuh jasmani saya. Lalu kita lihat lagi ciri-ciri khususnya, ya. Ini, ya, mengenai nama itu. Kenapa saya perlu menyampaikan nama ini, ya? Karena itulah yang disampaikan oleh malaikat, Yesus akan membawa engkau ke tempat Bapamu Yahweh di Yerusalem baru, ya. Jadi nama Yesus merupakan nama asli dari surga atau Samaim, dan melalui nama Yesus manusia dapat diselamatkan. Jadi bukan nama yang lain, ya. Jadi yang di rapture itu hanya mempelainya yang tahu nama yang benar dan kudus. Kalau tidak tahu nama benar dan kudus, berarti bukan mempelainya, ya. Nama lain selain Yesua berbeda asal, sumber, dan arti nama tersebut. Nama Yesua adalah penggenapan dari nama Yahweh, lihat paku, lihat tangan. Nama lain bukan nama yang berasal dari surga, tetapi nama berasal dari manusia dengan alasan terjemahan atau alias atau sebutan. Manusia memiliki pengalaman roh, yaitu masuk ke alam roh atau alam kematian, maupun ke alam surga atau Samaim. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Dikatakan bahwa dia dibawa ke langit ketiga, ini menunjukkan bahwa surga di langit ketiga. Artinya surga secara alam nyata sangat jauh. Ini tadi saya sampaikan, ya. Langit kita yang pertama ini saja belum pernah ada manusia yang menembusnya, ya, secara teknologi. Jangankan bicara menembus langit pertama, menembus galaksi saja belum pernah. Bahkan sampai ke planet terdekat saja belum pernah, hanya sampai ke bulan. Di luar bulan belum pernah ada manusia yang bisa menginjakan kakinya. Ya, artinya surga itu sesuatu yang sangat jauh secara alam nyata, ya. Paulus mengatakan bahwa dia bisa bermegah dengan apa yang dialaminya. Ini yang disebut dengan kesaksian, ya. Artinya dia bermegah itu dia mengalami apa yang dia alami, ya. Makanya seperti kemarin saya sampaikan, kesaksian kita ini memiliki kuasa, ya. Bisa menghancurkan kuasa setan, ya. Bisa menghancurkan kuasa-kuasa fallen angel, ya. Makanya dikatakan dengan darah anak domba dan dengan kesaksian kita, ya, kuasa Satan, ya, kuasa fallen angel dihancurkan, ya. Jadi kesaksian kita ini memiliki kuasa yang dahsyat, makanya kita bisa bermegah, ya. Jadi kalau engkau yang suka nyinyir-nyinyir, ya silahkan, ya. Saya sampaikan, kalau engkau masih menyinyir-nyinyir, ya, menganggap bohong dan sebagainya, tidak apa-apa, ya. Urusan bukan dengan urusan saya, dengan saya, ya, tapi urusan dengan YYHWH. Dan engkau bisa, ya, seperti tadi ya saya sampaikan, jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun tidak mungkin, ya, kalau engkau menghina penyingkapan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada mempelai kudusnya, ya. Ini tadi, ya, Paulus bermegah dengan apa yang dialaminya, supaya orang mengerti bahwa surga itu nyata. Dikatakan juga bahwa dia telah mendengarkan firman yang tak terucapkan, yang bagi manusia tidak diperbolehkan untuk membicarakannya, ya. Jadi ini juga, ya, maksudnya kalau zaman dahulu kan orang-orang yang pernah dibawa ke surga itu mereka tidak berani mengucapkannya, ya, hanya ke orang-orang tertentu, ya, atau ke keluarganya atau kepada orang yang dia percaya, ya. Tapi di zaman sekarang ini kalau kita buka media online, ya, mungkin ada ribuan kesaksian yang pernah dibawa ke surga, ya.
Tetapi rata-rata kalau saya perhatikan, mereka hanya melihat, ya, mereka tidak berinteraksi. Ada juga yang berinteraksi 1-2 orang, ya. Saya pernah membaca kesaksiannya, ya, tetapi berbeda, ya, dengan apa yang saya alami, ya. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa banyak hal-hal disampaikan dari surga atau samaim tidak bisa terucapkan maupun tidak dapat dibicarakan manusia, karena hal ini hanya khusus untuk orang-orang percaya dan yang disingkapkan sepenuhnya. Ya, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi tidak semua orang mengerti dan tidak semua orang percaya dengan apa yang dialami oleh orang yang pernah masuk ke surga atau masuk ke alam roh atau ke alam kematian. Kesimpulannya adalah nama seseorang adalah identitas seseorang. Artinya jika namanya beda berarti orangnya juga berbeda. Nama asli adalah bukan nama alias atau terjemahan, ya. Ini saya selalu sampaikan, ya, nama asli itu bukan nama alias atau bukan nama terjemahan. Selain nama, banyak lagi lainnya identitas yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Seperti kapan lahirnya, kapan meninggalnya, dalam kurung jika sudah meninggal, ya. Berasal atau asal muasal orang yang memiliki nama tersebut, ya. Ini harus kita pahami, ya. Kenapa nama itu penting? Karena yang ketiga kalinya saya dibawa dan saya diberitahu nama yang benar dan kudus. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan juga, ya. Jadi di Samaim itu ketika kita bertemu dengan Tuhan atau Adon Yeshua, ya, rata-rata Tuhan itu atau Adonai Yeshua itu tidak pernah mengucapkan nama dia, ya. Karena apa? Karena bagi dia nama itu nanti akan disingkapkan secara pribadi, ya. Mungkin ada 1-2 orang yang pernah ke surga, dia diperkenalkan, namaku adalah Yahweh, Yeshua, Elohim, ya. Ada orang yang pernah diberitahu begitu, tetapi kenyataannya ketika dia hidup, dia tidak pernah lagi memakai nama itu. Artinya tidak pernah lagi memanggil Yahweh, tidak pernah memanggil Yeshua, tidak pernah memanggil Elohim, ya. Jadi saya, ya, kasihan, ya, dengan orang ini, ya. Sekalipun dia punya karunia banyak penglihatan, ya, tetapi kalau dia menyangkal nama yang benar dan kudus, urusannya beda, ya. Urusannya bukan lagi urusan biasa, ya, tetapi itu sudah urusan luar biasa, ya. Tidak ada alasan orang mengatakan untuk menjaga keamananlah dan sebagainya, untuk menjaga toleransi dan sebagainya, tidak, ya. Kenapa orang-orang yang memiliki sesembahan lain bisa mengucapkan nama sesembahannya? Kenapa kita malu menyebutkan nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, nama Elohim, ya? Saya kasihan, ya, melihat orang ini, ya. Lebih bagus engkau kembali kepada apa yang sudah pernah diperlihatkan. Dan seperti yang saya sampaikan, nama hanya satu nama yang menyelamatkan, bukan karena terjemahan, bukan karena alias atau sebutan, ya. Manusia terdiri dari tubuh jasmani, roh, dan jiwa. Jika salah satu darinya terpisah, berarti manusia tersebut meninggal. Ketika rohnya keluar dari tubuhnya, maka ada 2 kemungkinan, yaitu masuk ke alam roh atau alam kematian dan ke surga atau Samaim. Manusia meninggal dan masuk ke surga, maka manusia tersebut diberi atau dikenakan tubuh kemuliaan, tubuh kekal. Manusia dibawa ke surga jika dia kembali ke dunia, maka dikatakan boleh bermegah, ya, artinya menyaksikan kebaikan dari Yahweh, Yeshua, ya. Dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Dalam kelemahan kita, kuasa Yirah-Ehad, kuasa Elohim disempurnakan. Karena itu dengan senang hati, aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamashiach dapat tinggal tetap atasku, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, mempelai Adon Yeshua Mashiach, supaya kita memahami bahwasanya
roh jiwa kita ini ketika terpisah dari tubuh kita akan masuk ke alam roh maupun akan masuk ke surga, dan itu adalah pilihan, ya. Tidak bisa suka-suka kita, tidak bisa kita mengklaim saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, dan saya pasti di rapture. Wah, saya kaget, ya. Hanya karena mengklaim melakukan satu dua hal langsung mengklaim bisa masuk ke surga, bisa di rapture, ya. Padahal dia sendiri tidak pernah diperlihatkan, tidak pernah dituntun, ya. Sama dengan seperti ini, ya Bapak Ibu, ya. Ketika seorang murid, ya, dia selama ini belajar dari gurunya. Ketika dia sudah tidak pernah belajar lagi, ketika dia ujian, saya mau bertanya, kira-kira orang ini bisa lulus enggak? Kalau dia tidak pernah belajar lagi, ya, tidak pernah tahu apa yang diajarkan oleh gurunya, ya, saya yakin orang ini tidak mungkin lulus, ya, tidak akan lulus, ya. Sama seperti yang kemarin juga mengenai khotbah saya mengenai pilot, ya, menerbangkan pesawat, ya. Kalau dia tidak ikut pesawat tersebut, apakah dia bisa sampai kepada tujuan? Tidak. Atau apakah dia bisa kalau dia berusaha membuka tuas pintu darurat lalu dia keluar untuk menyelamatkan diri? Tidak, ya. Tidak bisa, ya. Pasti dia akan binasa, ya. Jadi, dan satu hal juga yang harus kita pahami, ya, nama kita dicatat di kitab kehidupan, tetapi juga nama kita bisa dihapus. Bukan karena dosa, tetapi karena menghujat Ruach HaKodes atau menghujat Yeira Ehad, karena itulah dosa yang tidak terampuni, ya. Jadi kita mempelai kudus Adonis Masya, hati-hati, ya. Kalau kita ingin nama kita tetap dicatat dalam kitab kehidupan, taatlah, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Yeira Ehad, ya. Dengar khotbah saya mengenai ketaatan, ya, membuat orang bisa di rapture, ya. Tapi kalau engkau tidak taat, tidak mungkin engkau bisa di rapture, ya. Jadi saya tidak pernah menghakimi orang, ya. Saya menyampaikan apa yang saya dengar, saya lihat, ya. Sama seperti Adonis Masya menyampaikan apa yang dia dengar dan dia lihat dari bapaknya, dari Bapak Yahweh kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu. Meskipun orang Yahudi menolak dia, mengatakan kamu kerasukan roh jahat, ya. Makanya Adonis mengatakan bapak kamu Satan, ya. Jadi jangan sampai Adonis mengatakan seperti itu kepada kita, ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Masya. Jadi yang harus kita tinggikan adalah Yeira Ehad, bukan Satan yang kita tinggikan, ya. Jangan sampai kita menyesal selama-lamanya, ya. Karena penyesalan jangan sampai datang terlambat, ya. Itu yang disampaikan oleh Yeira Ehad kepada saya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Masya Ruach HaKodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Ya, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh, Engkau sudah berbicara kepada kami mempelai kudus-Mu Adonis Masya, dan biarlah firman-Mu, Dafar Elohim, Dafar Adonis Masya, yang sudah kami dengar, biarlah itu Engkau meteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonis Masya, nama Ruach HaKodes senantiasa dipermuliakan di dalam setiap ibadah kami, dan juga dalam setiap kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami mempelai kudus-Mu Adonis Masya akan menyatu dengan Kau Adonis Masya melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Masya, sehingga nanti ketika Engkau datang Adonis Masya,
Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu dari Irham Ministry. Kami semua terbang kawan-kawan pada saat rapture, masuk ke dalam kerajaan Samaim, pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan juga minyak kudus-Mu Adoni Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Silakan Ibu.